Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan yang kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kasih-Mu melimpah dan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kami, khususnya di sepanjang kawal malam. Hingga pagi ini, kami boleh bangun dari tidur kami dengan sukacita yang baru, hari yang baru, dan kekuatan yang baru. Kiranya Tuhan juga senantiasa memperbarui iman percaya kami lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terimalah doa dan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak menyapa kita pada pagi ini, Selasa 18 Oktober 2022, diambil dari ayat harian Almanak HKBP, yaitu Daniel 6 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikian firman Tuhan. Ada beberapa penyakit yang menempel dalam hati manusia, antara lain dengki, iri hati, fitnah, cemburu, dan hasut. Penyakit ini sudah ada sejak zaman Alkitab, sehingga bisa dikatakan sudah mendarah daging dalam diri manusia. Penyakit ini sangat jelek karena dapat merusak kehidupan manusia, membuat kita tidak bahagia, tidak senang, dan tidak mampu mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan. Bahkan penyakit itu membuat kita tidak mampu melihat kelebihan atau keberuntungan yang dimiliki orang lain. Dan itulah yang kita lihat dalam nats renungan kita pagi ini melalui kisah Daniel yang dibuang ke gua singa. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Daniel tentu sudah tak asing lagi di kalangan orang Kristen. Daniel adalah salah seorang dari Yahudi yang ikut terbuang ke Babel. Daniel adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ia selalu berdoa 3 kali sehari, sehingga Tuhan memberkati Daniel dalam pembuangan. Sesudah Raja Babel mati terbunuh, yaitu Belshazzar, Darius orang Media merebut tahta kerajaan Babylon. Kemudian Darius membagi kerajaan itu menjadi 20 provinsi, dan masing-masing provinsi diperintah oleh seorang gubernur. Lalu Raja Darius mengangkat Daniel dan para pengawas untuk mengawasi para gubernur itu, supaya raja tidak dirugikan. Daniel adalah orang yang setia dan benar. Bahkan pekerjaan Daniel jauh lebih baik dari para gubernur dan pengawas lainnya, sehingga Raja Darius sangat mengasihinya, bahkan berencana ingin mengangkat Daniel sebagai pejabat tinggi atau penguasa tertinggi di negeri itu. Dan ketika para gubernur dan pengawas lainnya mendengar hal itu, timbullah rasa dengki, iri hati, dan cemburu, sehingga mereka berusaha menghasut dan mendakwa Daniel kepada raja. Tetapi mereka tidak berhasil karena Daniel adalah orang setia dan jujur dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam tugas pemerintahan. Lalu mereka berkata, kita hanya menemukan kesalahan Daniel dalam hal agamanya. Maka mereka pun pergi menghadap raja
serta membujuk raja supaya raja segera membuat undang-undang baru supaya semua orang yang ada di negeri itu tunduk menyembah hanya kepada raja. Jika tidak, maka akan dicampakkan ke dalam gua singa. Dan tanpa pikir panjang, raja menyetujui hal itu. Hukum ditulis dan tidak bisa dicabut lagi. Ketika Daniel tahu tentang hal itu, ia langsung pulang ke rumah dan berdoa seperti kebiasaannya. Sehingga rencana orang-orang jahat pun berhasil. Mereka memberitahukan kepada raja bahwa Daniel telah melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh raja. Dan ketika raja mengetahui hal itu, hatinya sangat sedih dan menyesal, sebab ia sangat mengasihi Daniel. Namun undang-undang yang sudah ditetapkan tidak lagi bisa dicabut. Daniel pun segera dimasukkan ke dalam gua singa, dan raja berkata kepadanya, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ini merupakan doa dari raja kepada Daniel. Bahkan raja juga berpuasa untuk keselamatan Daniel. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya pagi-pagi benar, raja berlari ke gua singa dan berseru dengan suara yang sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Lalu Daniel menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mencelakai aku." Raja sangat bergembira. Lalu ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari gua itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang iri hati melihat Daniel dicampakkan ke gua singa. Dan singa-singa itu pun langsung menerkam dan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dapat kita petik dari nats ini? Pertama, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, dan ia tidak pernah meninggalkan orang yang percaya dan setia kepadanya. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Tuhan dan jangan pernah berpaling darinya, sekalipun banyak pencobaan dan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, sesungguhnya mujizat masih ada. Banyak cara Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang percaya dari segala perkara yang dihadapi. Sebab Dia adalah satu-satunya Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu atas kuasa dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan menghantarkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu buat kasih setia Tuhan, juga buat firman-Mu yang sudah menyapa setiap hati kami. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, dibaharui dan disempurnakan, supaya kami kuat di dalam menghadapi berbagai ragam pencobaan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkatilah yang mendengar dan yang melakukannya. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.